Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujaman Ahmad Saleh, mahasiswa PPG Daljab 2003. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai modul ajar 1 KB 3 yang berjudul Perkembangan Emosi, Sosial, dan Spiritual Peserta Didik. Yang pertama adalah pengertian perkembangan emosi sosial peserta didik. Yang kedua, yang B-nya karakter perkembangan emosi sosial peserta didik, dan C-nya faktor yang mempengaruhi dari emosi sosial dan peserta didik. Kemudian yang D-nya adalah implikasi perkembangan emosi sosial dan spiritual peserta didik. Baik, kita kembalikan ke yang pertama. Yang pertama adalah pengertian yang disebut dengan perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan spiritual. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perkembangan emosi. Apa yang dimaksud dengan perkembangan emosi? Perkembangan emosi adalah perasaan yang dalam dari individu, seperti perasaan adanya senang, adanya sedih, adanya cinta, dan adanya benci. Itu dari munculnya emosi. Jadi emosi itu bukan hanya marah saja, ya, tapi sedih juga adalah emosi, luapan emosi, dan senang juga adalah emosi. Itu prinsipnya. Kemudian yang kedua adalah perkembangan sosial. Yang dimaksud dengan perkembangan sosial artinya kehidupan yang berkembang dari sejak 0 tahun sampai ke dewasa. Maka di situ akan adanya perubahan siklus dalam kehidupan sosial, baik perubahan pada individunya sendiri, ya, maupun perkembangan di lingkungan atau lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Itu akan adanya perkembangan yang setahap demi setahap akan terjadi dalam kehidupan individu peserta didik. Yang ketiga adalah perkembangan spirit. Artinya perkembangan spiritual itu adalah dorongan pada jiwa manusia yang mengarah kepada kekuatan mentalitas manusia, ya, spiritualnya. Jadi termasuk perkembangan kepada jiwanya seseorang itu. Tuh. Maka ada dalam Al-Quran dikatakan bahwa pada diri manusia itu memang mempunyai ada dua nafsu emosi, ya, dua nafsu. Yang pertama ada yang disebut dengan nafsu lawamah, ya, dan yang kedua adalah nafsu mutmainah. Nafsu lawamah atau emosi yang jelek, ya, itu adalah emosi yang keluar dari dorongan tanpa disadari tentang kebenarannya, karena emosi tersebut muncul karena ada dorongan setan yang mendorongnya. Kemudian kalau emosi mutmainah itu emosi dorongan yang baik. Maka dalam Al-Quran dikatakan ya ayuhan nafsul mutmainah, hei orang yang mempunyai nafsu yang tentram ayem, gitu lah istilahnya, ya, irji ila rabbi radiyatan mardiyah, kembalilah kepada keriduan Allah. Itu adalah di dalam Al-Quran pun ada yang disebut dengan emosi ini. Nah, apakah manusia itu harus mempunyai emosi? Bahwa manusia itu harus mempunyai emosi, karena kalau tidak ada punya emosi, manusia itu tidak akan berkembang, ya, apalagi di peserta didik. Jadi bisa berkembang kelihatan karena emosinya ada padanya. Jadi emosi ingin bisa, ingin maju, ingin pintar, ingin bergaul, itu adalah merupakan emosi. Kalau tidak ada emosi, manusia itu tidak akan bisa berkembang dengan baik. Maka ada fungsinya emosi ini, ya. Yang pertama adalah fungsinya bahwa emosi ini untuk berkomunikasi satu arah, ya, komunikasi satu arah. Seperti anak kecil kalau sudah dengan awal-awalnya udah mengenal lingkungan, kemudian bisa bergaul dengan orang dewasa,
maka dia akan memperhatikan gerak-gerik dari orang dewasa. Dia akan merespon apa yang dibaca, apa yang ditanyakan atau diucapkan oleh orang dewasa. Itu adalah emosi komunikasi satu arah. Kemudian yang kedua adalah berperan untuk mempengaruhi pribadi. Jadi pribadi ini bisa dipengaruhi baik jeleknya itu adalah oleh emosinya, ya, emosinya. Jadi kalau emosinya muncul karena kedendaman, kebencian, nah akan berpengaruh terhadap pribadinya, jadi pendendam, ya, kemudian pemarah, ya, itulah akan terjadi dalam peran dalam emosi. Yang ketiga adalah saling kenal, ya. Tuh, emosi itu saling kenal, artinya ada keinginan pada diri manusia itu ingin kenal dengan orang lain, bersahabat dengan orang lain. Seperti Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 3, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa ja'alnakum syu'uban lita'arafu wa qabaila lita'arafu. Tuh, jadi diciptakan Allah berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, intinya adalah untuk saling kenal mengenal. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya saling tolong menolong yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah, yaitu ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini, ya. Jadi manusia itu butuh itulah, ya, butuh kehidupan dengan manusia yang lain. Kemudian bersaudara, ya, Hujurat innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum. Jadi orang itu adalah bersahabat, ya. Jadi butuh dengan teman, butuh kasih sayang, butuh penghargaan, butuh penghormatan. Inilah yang disebut dengan emosi. Kalau orang nggak punya emosi, ya, itu kayak orang gila hidup sendiri, atau dia bicara sendiri, ya. Nah gitulah, karena tidak punya emosi yang normal. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah bahwa dalam emosi ini ada yang disebut dengan umatan yang satu, umatan wahidah, ya, umatan wahidah. Jadi bahwa intinya bahwa kita ini adalah satu keluarga dengan orang lain, maka butuh orang lain untuk perkembangan hidup kita sendiri, ya. Karena kemajuan kita bukan hanya kita yang maju tanpa bantuan orang lain. Nah, makanya dalam Al-Quran pun dijelaskan. Kemudian yang kedua, karakter perkembangan emosi, ya. Karakter perkembangan emosi atau sosial spiritual adalah seperangkat, ya, karakter itu seperangkat sifat yang dilakukan di bumi menjadi tanda-tanda kriteria atau adanya kemampuan tangan sendiri, itu motor. Nah, karakter. Jadi karakter itu kebiasaan, tabiat yang muncul di sini, ya. Tuh, tapi tabiat karakter itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan juga. Kalau dia anak didik dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian dipengaruhi oleh keluarga, dipengaruhi juga oleh lingkungan sekolah atau teman sebagainya. Nah, itu ada karakter. Proses terjadinya karakter ini adalah karena ada beberapa hal yang mendorongnya terhadap emosi ini. Yang pertama adalah historis, artinya ada dorongan dari yang lain. Itu karakter itulah, ya. Jadi bisa muncul tabiat karena memang tabiat marah, tabiat penyantun, karena yang mendorongnya itu. Kemudian yang kedua adalah reseptioris, adalah aktivitas otak, ya. Aktivitas otak ini adalah sangat berfungsi, ya, terhadap karakter seseorang. Kemudian yang ketiga adalah perubahan psikologi, ya, perubahan jiwa pada diri seseorang. Kemudian ekspresinya, dan kemudian yang kelima adalah ekspresensi, adalah kondisi emosi, ya. Itu adalah yang mempengaruhi tentang karakter manusia dalam mengendalikan emosi. Dan yang C adalah faktor yang mempengaruhi emosi sosial dan spiritual. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor yang mempengaruhinya adalah pengaruh individu sendiri, ya, dari lahir dari individu. Yang kedua, kondisi dalam perkembangan keluarga.
Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kemudian faktor yang kedua adalah mempengaruhi faktor sosial. Faktor sosial itu terdiri dari satu individu, keluarga, faktor di luar keluarga atau masyarakat, dan pengalaman sosial anak itu sendiri. Itu pengaruh. Dan yang ketiga adalah uh, pengaruh faktor pengaruh perkembangan spirit, ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan masyarakat. Itu pengaruh juga untuk perkembangan terhadap emosi itu. Kemudian yang terakhir adalah yang D, implikasi perkembangan emosi sosial spiritual dalam pembelajaran. Itu ya. Yang pertama adalah guru dan orang tua. Ini implikasinya. Jadi apa? Sesuatu yang tidak di apa ya dikasih ya itu. Yang pertama adalah guru dan orang tua tidak boleh ada jarak di antara jarak sosial, artinya jangan ada jarak ya antara orang tua dengan guru. Bagaimana untuk membantu anak itu harus adanya kesinambungan, kerjasama antara guru dengan orang tua ya. Guru akan tahu dan orang tua pun akan mengerti apa yang disampaikan di dalam pendidikan itu. Yang kedua adalah guru dan orang tua harus tampil dan mengobservasi. Tampil artinya jadi berperan aktif terhadap kemajuan anak sampai diukur anak itu oleh orang tua kemampuannya sampai sejauh mana materi yang disampaikan sekolah. Jadi orang tua mengetahui di sini ya, ada tembak balik. Jadi orang tua sebagai kontrol terhadap perkembangan peserta didik anak kita terutama ya. Jadi jangan sampai orang tua itu tidak pernah menanyakan ke sekolah, memperhatikan, menanyakan ataupun membimbing ataupun ada masukan, jadi cuek ya. Ini jadi jangan salahkan sekolah kalaupun memang orang tuanya pun tidak sudah memperhatikan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Kemudian yang C adalah harus memiliki keterampilan merekam ya, keterampilan merekam terhadap perkembangan anak. Kemudian yang terakhir adalah kalau di sekolah itu ada perkembangan anak adalah mengajarkan, kemudian mengendalikan taksi, dan yang terakhir memberikan latihan terhadap anak. Inilah ya untuk perkembangan emosi, sosial, dan spiritual di materi modul 1 KB 3. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.